bangun tidur, setelah doa bangun tidur, suka bilang begini Pak Ustadz, ya Allah, semua kegiatan saya dari bangun sampai tidur lagi, semua ikhlas karenamu, semua menjadi amal ibadah bagiku, eh, mendapat pahalamu dan mendapat ridhomu. Kira-kira semua kegiatan saya itu jadi benar-benar menjadi pahala nggak Pak Ustadz? Mendapat pahala dan menjadi nilai ibadah nggak Pak Ustadz? Menurut saya nggak boleh ngomong begitu ya. Oh, ya Allah. Jadi ada hadis ya. Um, ada dua hadis tentang ikhlas. Tapi ini jawaban pasti panjang nih. Waktunya tinggal 2 menit. Gimana nih? Oh ya udah Pak Ya. Ustadz, nggak Jadi usah tuh. jadi begini singkatnya ya. Orang yang mengatakan kepada Allah bahwa dirinya melakukan perbuatannya ikhlas karena Allah, itu belum tentu diiyakan oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Kan kalau nggak pakai ilmu. Jadi kalau mau katakan ya Allah mohon ya segala perbuatan saya itu kapan saja dilakukan ikhlas karenamu. Ya. Jadi ikhlas itu terkadang orang tidak tahu kalau dirinya tidak ikhlas. Ya, ada hadis mengatakan neraka jahanam tidak akan bergejolak sebelum 3 orang masuk ke dalamnya. Pertama adalah orang yang kaya raya. Ditanya, kenapa kamu? Kamu waktu di dunia dikasih banyak sekali kelebihan. Apakah kamu mengakuinya? Dia katakan, iya, iya wahai Allah, dan engkau mengetahuinya. Ya, bahwa saya memang menikmati itu. Ya, untuk apa kekayaan kamu itu? Dia katakan, ya Allah tentu kau maha tahu. Kekayaan saya tasarufkan, saya salurkan untuk apa saja yang kau ridhoi. Dan saya lakukan itu ikhlas karenamu. Sedekah ikhlas karenamu. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Walakin liyuqala laka karim. Tapi kamu lakukan itu agar kamu disebut sebagai orang yang mulia. Orang sebagai dermawan. Ya. Waqad hasalta ala dzalika fid dunya, dan kamu telah dapatkan julukan sebagai orang yang dermawan itu di dunia. Lemparkan neraka. Ya. Yang satunya lagi orang yang meninggal di medan perang, dipanggil. Ya fulan itu, labbaika wa sa'daik ya rabbana. Dulu waktu kamu hidup, kamu dikasih kesehatan yang luar biasa. Jarang orang memperoleh kesehatan seperti itu. Apakah kamu mengakui? Dia katakan, ya wahai Allah. Untuk apa kesehatanmu? Untuk apa fisik kamu yang demikian kuat itu? Dia katakan, ya Allah tentu kau maha tahu. Aku meninggal di medan perang. Dan aku perang, itu ikhlas karenamu. Allah katakan, kadzabta, walakin liyuqala laka jari. Kamu bohong. Ya, kamu perang itu bukan ikhlas karenaku. Kamu perang karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani, sebagai pahlawan. Dan kamu telah dapatkan predikat pahlawan itu di dunia. Lempar ke neraka. Yang satunya ustadz. Dipanggil untuk apa? Kamu dikasih ilmu banyak itu untuk apa? Dia katakan, ya Allah saya mengajar kemana-mana. Dan saya lakukan pengajaran itu ikhlas karenamu. Allah katakan bohong. Kamu itu ilmu kamu itu kamu banyak membaca supaya disebut, kamu banyak mengajar supaya disebut sebagai orang yang berwawasan luas, orang yang pintar. Ya, dan kamu telah dapatkan julukan itu di dunia. Tuh. Jadi mengaku ikhlas atas perbuatannya di hadapan Allah itu tidak terpuji. Nah, yang terpuji itu 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian batu menutupi pintu, tidak bisa dibuka. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya setiap hari pagi-pagi pergi ke hutan cari kayu bakar, siang saya jual, sore saya pulang. Yang pertama saya lakukan memeras susu kambing. Tidak boleh ada yang minum duluan sebelum ibu saya. Saya jumpai ibu saya tidur, saya tunggu. Anak saya menangis, saya tidak beri. Ya, ibu saya terbangun karena jeritan tangisan anak saya. Saya berikan lebihnya untuk anak saya. Setiap hari saya lakukan. Ya Allah, jika yang saya lakukan ini ikhlas karenamu, tolong bukakan pintu gua itu terbuka dikit. Yang satunya lagi mengatakan, ya Allah, saya punya sepupu cantik jelita, saya wanita yang paling saya sukai. Satu ketika dia minta kepada saya 100 dinar. Saya katakan, saya akan kasih kalau kamu kasih saya.
kalau kamu berikan kepada saya. Dia bilang nggak mau. Setahun berikutnya dia datang. Mana 100 dinarnya? Saya butuh. Begitu saya sudah mau menguasainya, saya sudah duduk, ya sudah tinggal sedikit lagi saja saya berzina dengan dia. Lalu dia katakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak jadi. Ya Allah, jika yang saya lakukan ini ikhlas karena kamu, tolong bukakan pintu gua. Terbuka. Terus yang satu, ya Allah, saya punya pegawai. Bayarannya adalah kambing, seekor kambing setiap ada bagi hasil. Satu ketika mestinya dia dapatkan gajian, dia pergi. Jadi bagian dia saya kelola. Beberapa tahun kemudian dia datang. Dia minta bayarannya. Saya katakan, itu kambing yang ada di padang sana itu punya kamu semua. Ini uang ini yang ada di kandek ini punya kamu semua juga. Terus dia katakan, jangan bergurau, saya hanya minta bayaran saja. Saya katakan, saya tidak bergurau. Khud, ambil nih Pak, uang kamu. Tuh, ambil tuh semua. Ya Allah, semua kambingnya dibawa dihalau. Uang semua dibawa pulang sama dia. Ya Allah, jika yang saya lakukan ini ikhlas karenamu, tolong buka pintu gua. Terbuka pintu gua. Bisa pulang. Sampai di sini dulu ya, bisa lagi. Iya, berarti nggak boleh ya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ngaku ikhlas ya Pak. Iya. Ya, harus merendah Barakallahu diri di fikum hadapan Pak Allah. Ustadz. Ya. Ya. Barakallahu fikum Pak Wah, Ustadz. ya. Jazakallah. Itu karena kurangnya ilmu tuh gitu. Kalau Ya. saya sih berpikiran bagus ya, tapi ternyata tidak bagus. Syukran Pak Ustadz. Apa? Apa? Tetap di hadapan Allah harus merendah diri, merasa bersalah, merasa kurang ya. Ya.